Buku ini menyajikan tentang apa yang Allah perbuat untuk kita dapat menikmati Dia. Adakah sesuatu yang lebih penting? Adakah sesuatu yang lebih urgent selain bagaimana kita menikmati Menikmati. Allah? Seharusnya bagi kita tidak. Tidak ada yang lebih urgent, tidak ada yang lebih penting, tidak ada hal yang lebih besar selain bagaimana kita menikmati Allah. Dan ketemu lagi dengan saya John di acara yang membahas tentang buku yang bagus dan perlu dibaca. Seperti yang lalu saya ditemani oleh Pendeta Dr. Robson Samosir. Apa Siap. kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Jadi hari ini kita bahas buku Enjoying God. Yes. Apa sih yang kita nikmati harusnya dari Tuhan itu? Lebih penting kita melayani atau kita menikmati Tuhan atau bagaimana? Saya ingat satu buku yang sebenarnya kita juga pernah bahas rasanya dulu. Serving Without Thinking ya. Kalau kita melayani itu harusnya Tuhan, sesama dan diri sendiri. Yes. Begitu juga di buku ini ya, dibilang kita tidak bisa dengan melayani menambah cinta Tuhan kepada kita. Tuhan tuh 100% mencintai kita, bukan Yes. berarti kita melayani Tuhan jadi tambah cinta, yang nggak melayani. Tidak. Justru sebetulnya yang terpenting adalah kita harus menikmati Tuhan. Betul ya? Yes. Di buku ini tulis. Nah, banyak orang yang justru karena pelayanan, burnout malah lari jauh gitu ya. Kayak mungkin kesannya ini kenapa kok saya melayani begini-begini saja gitu. Apa itu kuncinya? Karena tidak menikmati Tuhan dalam pelayanan. Ya. Gimana? Menurut buku ini gimana? Ya. Jadi kalimat di awal Pak Jo tadi bagus banget tuh. Jadi mana yang lebih penting, menikmati Tuhan atau melayani atau berdoa atau yang lain-lain. Sebenarnya menikmati Tuhan itu bukan hanya dalam satu waktu tertentu atau di tempat tertentu, tapi dalam semua tempat, di setiap tempat atau di setiap kegiatan kita, di semua yang kita lakukan, ya, di setiap aspek kehidupan kita, itu seharusnya bagian dari kita menikmati Allah. Jadi menikmati Allah harus di setiap hari, harus di setiap aspek. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang enjoying God, buku ini mengarahkan kita tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi selain menikmati Tuhan. Jadi kenikmatan akan Allah adalah kenikmatan tertinggi. Wow, ini menarik sekali ya. Menarik. Karena benefitnya sebenarnya buat kita ya. Iya, betul. Kan orang sering berpikir kalau kita berbuat ini, Tuhan akan disenangkan. Sebetulnya ya mungkin Tuhan disenangkan, tapi tadi kasih Tuhan itu 100% ke kita. Bukan berarti masih 90 begitu kita menyenangkan Tuhan akan bertambah. Bukan begitu ya. Justru yang penting tuh di kitanya nih, apa pertumbuhan kita itu kalau tanpa menikmati Tuhan. Kira-kira gitu ya. Keren ini. Jadi benar sekali. Jadi kalau bicara tentang kasih Tuhan itu ya sempurna. Tidak ada itu ceritanya, apalagi dalam konteks Injil. Di buku ini juga kita dicerahkan banget ya. Kasih Tuhan itu makin bertambah atau makin berkurang karena tindakan kita. Yang ada kasih kita yang makin bertambah-tambah akan Tuhan. Ya lewat berbagai macam faktor, misalnya proses pembentukan Allah terhadap kita orang percaya. Ini menarik apalagi ketika dia bahas tentang Ibrani pasal yang ke-12, Pak John. Ya ayat 1 dan ayat yang ke-11. Bagaimana Tuhan membentuk setiap kita, memberikan ganjaran untuk kita bisa menikmati berbagai macam proses yang ada. Misalnya ketika kita menghadapi penderitaan. Nah, kita sebagai orang percaya diajak untuk bisa dengan benar menyikapinya. Semuanya itu harus kita pandang dengan dewasa, bahwa ada berkat di balik setiap penderitaan. Asalkan kita menikmati Allah, kita bisa menikmati kehidupan kita meskipun banyak penderitaan. Kita dilatih oleh Tuhan sama seperti pemain tinju. Ya kan? Apa yang dia harus lakukan? Dia harus mempersiapkan diri dulu, dia harus melatih ototnya dan lain sebagainya macamnya supaya dia nanti siap dalam menghadapi lawannya ketika di ring tinju. Nah, sama seperti kita. Allah tidak pernah berjanji, ini bahasa khotbahnya nih ya. Allah nggak pernah berjanji bahwa kalau kita percaya nggak akan ada masalah, nggak akan ada penderitaan. Tetapi Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai setiap kita, akan melatih setiap kita. Begitu Pak John. Disebut juga soal anak gampangan ya. Kalau yang anak gampangan itu ya mungkin dibiarkan gitu ya, tidak dilatih untuk menjadi lebih baik gitu ya.
Ya. Nah, sedangkan kita bukan gitu ya. Ya, kalau kita mengaku diri kita anak, bukan berarti tanpa ganjaran, Ya. bukan berarti tanpa penderitaan. Ya. Justru kita harus membuktikan bahwa kita adalah anak Allah dengan kita nggak gampang menyerah, Ya. dengan kita memiliki ketahanan. Kalau kita adalah seorang yang petarung lah ya. Ya kita harus membuktikan bahwa kita adalah petarung dengan kita nggak gampang jatuh, Ya. ya kan? Setiap dalam tanda petik musuh kita, ya kita harus lawan gitu loh. Itu bukti bahwa kita adalah bukan anak gampangan. Betul. Jadi di buku ini justru kita diarahkan untuk bagaimana menikmati perjalanan kekristenan kita bersama Allah ya. Wow. Nah, ini kuncinya Pak Ya. dari buku ini. Ya. Jadi kan gini, intinya kalau kita bicara tentang kekristenan itu adalah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita menikmati Tuhan. Nah, buku ini itu panduan praktis bagi setiap kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Wow, ini luar biasa. Ini jujur ini Pak ya. Seorang dokter mungkin memiliki banyak pengetahuan, tetapi belum tentu bisa mengurai pengetahuannya itu secara praktis. Nah, buku ini Pak John bisa mengurai ya pengetahuan Alkitab atau tentang kekristenan atau doktrin bahkan secara praktis. Bagaimana pada akhirnya kita mempraktekkan apa yang kita yakini secara praktis. Ini buku luar biasa untuk membentuk wawasan kita sebagai orang Kristen dan iman kita. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Itu yang menjadi tujuan utama kita buat sharing seperti ini Pak John. Ya, sekalian juga ya untuk memasarkan buku. Pasti. Tapi tadi di depan saya sudah bilang buku yang bagus dan perlu dibaca. Yes. Itu yang kita sampaikan di sini kan. Ya. Karena yang rugi dalam perjalanan kekristenan kita kalau kita tidak bisa menikmati Tuhan, kita yang rugi ya. Ya. Ya dong. Iya kan? Bagus kalimat kata rugi ya dalam tanda petik ya. Ya benar lah. Kan kita inginkan mendapatkan sebuah benefit dalam semua hal yang kita lakukan. Kalau kita diperintahkan sesuatu misalnya, kan selalu pertanyaan yang muncul adalah apa benefitnya. Kalau kita baca buku ini, nggak otomatis kita menjadi kuat. Tapi paling tidak kita tahu bagaimana kita menjadi kuat. Itu kan semua bergantung pada respon kita pada akhirnya. Jadi buku ini menyajikan tentang apa yang Allah perbuat untuk kita dapat menikmati Dia. Adakah sesuatu yang lebih penting? Adakah sesuatu yang lebih urgent selain bagaimana kita menikmati Allah? Seharusnya bagi kita tidak. Tidak ada yang lebih urgent, tidak ada yang lebih penting, tidak ada hal yang lebih besar selain bagaimana kita menikmati Allah. Dan bagaimananya juga di setiap bab itu diceritakan bagaimana untuk bisa menikmati. Jadi sebenarnya kita bisa mengurai buku ini dari bab pertama sampai bab terakhir, tapi jangan semuanya. Terus langsung orang sudah tahu isinya. Oh oke, saya sudah. Lalu dia bilangnya saya sudah pernah baca buku ini gitu ya. Padahal karena dengar kita bicara. Itu dia. Oke, jadi itu ya kira-kira ya. Masih ada yang mau disampaikan? Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Buku ini menyajikan tentang pengalaman doktrinal secara praktis. Ini adalah panduan praktis untuk kita memahami apa yang kita yakini, ya, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan seperti bangsa Israel. Ini ada juga dijelaskan di sini, Pak. Sesuatu yang doktrinal tetapi mind blowing sifatnya. Misalnya kita diingatkan bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Yang membuat luar biasa itu karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Poin utama dalam hidup ini adalah bagaimana kita menghayati bahwa Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita. Itu akan menjadi penghiburan. Kalau kita menghayati dalamnya keberadaan Tuhan dalam hidup kita, seharusnya masalah yang sebesar apapun tidak membuat kita khawatir. Karena Allah kita jauh lebih besar. Pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir seharusnya menjadi penghiburan atau contoh yang membuat kita belajar. Iya, gitu. Begitu ya. Jadi kita mau berjalan berapa lama pun kalau kita tidak bersama Tuhan, tidak bisa menikmati Tuhan, kita tidak akan dapat apa-apa ya. Ya. Menarik ya. Luar biasa, amazing. Amazing kalau dibaca. Kalau dibaca. Iya, tapi kalau nggak dibaca emergency. Jadi emergency, kayak gitu ya. Kalau nggak dibaca emergency. Kalau dibaca direnungkan amazing. Kalau nggak dibaca emergency, gawat darurat. Iya, jadi kita anjurkan tentu perlu baca buku ini ya, supaya kita juga bisa menikmati. Kalau nggak, jadi perjalanan kita kayak kosong ya. Yes. Apa gitu? Ya, upgrade dong kerohanian kita. Iya.
dengan membaca buku-buku rohani, baca Alkitab nomor satu. Iya. Tapi baca buku-buku rohani juga menjadi penting. Begitu ya tambahannya ya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Buku ini bisa didapatkan di toko buku Immanuel. Dan terima kasih sekali lagi Siap. untuk Pendeta Dr. Robson Samosir. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.